Aku datang ke rumahmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Datang ke rumah Allah bukan hanya melihat rumahnya, tapi kita harus bertemu dengan yang punya rumah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, jangan sembah rumahnya, kata Allah, sembah yang punya rumah. Kalau ngerti saja, ngerti yang kita ucapkan, bergetar jiwa kita, bergetar seluruh sel dalam tubuh kita. Ternyata pergi ke Baitullah itu tugasnya cuma satu, agar kita bisa bertemu dengan yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah ka zikrikum abakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah seperti kau mengingat bapakmu. Ingat itu ada syaratnya, hadir. Syarat sahnya ingat, harus tahu yang diingat. Dan kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak tahu. Maka kenali dia. Kita akan ingat sepanjang ruang dan waktu. Itu yang dikatakan dengan Ahlul Bait. Karena ingat itu bukan sebutan, ingat itu tidak sibuk, bukan menyebut. Ingat itu di dalam. Dan kalau kita sudah tahu yang diingat, kita akan bisa mengingatnya sepanjang ruang dan waktu. Dan siapapun yang selalu mengingat dia tidak akan merasa ada ilusi keterpisahan dengan dia. Itu yang menyebabkan kita akan selalu dikontrol oleh tauhid kita. Akhlak kita dikontrol selalu oleh tauhid kita. Tidak mungkin kita bisa berbohong lagi pada siapapun. Tidak mungkin kita bisa menyakiti siapapun. Tidak mungkin kita merendahkan siapapun. Tidak mungkin. Jadi hadirin, mereka yang masih senang berkhianat pada dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang jahat, sebetulnya itu bukti nyata bahwa sebetulnya dia masih selingkuh kepada Allah. Itu sebabnya kita harus menembus sempadan langit dan bumi. Kita tembus kesadaran materi kita, yuk kita lampaui. Jangan materi terus mempertuhankan kita. Kita diberi uang, diberi harta oleh Allah, itu jalan kita untuk pulang kepada Allah, bukan jadi penjara bagi kita sendiri. Harta yang akan dibawa pada saat kalian pulang nanti, semua yang kalian bagikan, semua yang kalian gunakan untuk membahagiakan orang, bukan yang kalian kumpulkan. Bukan. Lampaui itu. Begitu kita melampaui kesadaran materi, masuk kesadaran energi, terus ke sana sampai puncaknya kita menemukan kesadaran Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apa yang kalian lakukan ketika sholat? Hanya mengatakan kalimat itu, tetapi tidak merasakan kalimat itu. Bohong besar. Harusnya pada saat mengatakan ini wajahtu, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Harusnya wajahmu berhadapan dengan wajahnya. Harusnya seperti itu. Bergetar sholatmu. Kita hanya di mulut saja, ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard. Kita tidak merasakan pengalaman apa-apa ketika sholat itu. Kenapa? Kita tidak tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah. Makanya Ibrahim sebelum mengatakan kalimat itu, beliau mencari dulu siapa jati diriku, siapa Tuhanku. Bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Jelas bukan bintang yang biasa, jelas bukan bulan yang biasa, jelas bukan matahari yang biasa. Itu bintang yang ruhani, itu bulan yang ruhani, itu matahari yang ruhani. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Aku telah menciptakan dua matahari, wahai hamba-hambaku. Dua matahari, yang satu terbit dari timur, yang satu terbit dari barat. Timur dan barat itu simbolis. Timur melambangkan materi, barat melambangkan ruhani. Makanya
kiamat akan terjadi saat matahari terbit dari barat. Kita memahaminya benar-benar matahari terbit dari barat. Itulah kebodohan. Kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita kalau kita sudah menyaksikan matahari ruhani di dalam diri kita. Karena selama ini kita harus menyaksikan matahari yang di luar saja. Makanya proses fotosintesa dalam tubuh kita hanya terbatas pada proses fotosintesa jasmani. Proses fotosintesa rohani tidak terjadi. Kenapa? Mataharinya belum kita temukan.